Kali ini kita akan membahas tentang dibodohin pacar. Waduh, rame nih topiknya. Tapi yang harus kita pahami dulu adalah dibodohi itu tidak sama dengan bodoh. Jadi berbeda ya antara dibodohi dengan bodoh. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. 7 kisah bunuh diri karena asmara. Gara-gara bertengkar dengan pacar, siswi SMK nekat bunuh diri. 4 kasus bunuh diri karena patah hati, ditinggal menikah. Dan kalau kalian cari di Google, pasti lebih banyak lagi cerita yang model-model begini. Ini bukan dongeng loh, ini masalah serius. Ini nyata, fakta, data, realita, asli kejadian ya. Selanjutnya ada silet, ada darah. Apakah kalian pernah melihat orang lain atau mungkin teman kalian atau bahkan kalian sendiri mengiris tangan atau di lengan biasanya menulis nama mantan, nama pacar, nama gebetan, melukai-lukai tangan kalian, bahkan mungkin ke urat nadi gitu ya. Kenapa sih banyak orang melakukan hal-hal aneh seperti itu? Selanjutnya, ini juga kejadian nyata, ada perempuan yang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu sudah ketahuan selingkuh. Nggak cuma sekali, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan anehnya, si pacarnya ini tetap setia dan berharap laki-lakinya akan bisa membaik dan setia ke dia. Tapi sayangnya laki-lakinya tertawa dan menertawakan hal itu. Dan anehnya perempuan ini tetap terus bertahan. Wow, aneh kan? Tapi ini nyata terjadi di lingkungan kita. Nah, penyebab hal-hal yang aneh tadi, yang nyeleneh tadi, itu adalah rasa. R-A-S-A. Kenapa bisa muncul rasa? Sebenarnya di otak manusia itu ada 4 hormon ini. 4 hormon ini berperan dalam menimbulkan rasa pada manusia. Munculnya hormon ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Ada pemicunya sehingga membanjiri otaknya hormon tersebut. Ada dopamin, ada oksitosin, ada endorfin, ada serotonin dan sebagainya. Nah, ketika hormon ini sudah membanjiri otak, efek sampingnya itu persis sangat mirip dengan orang yang candu narkoba. Ya makanya tadi banyak melakukan hal yang aneh-aneh, bahkan sampai bunuh diri. Selanjutnya kita akan membahas suatu kalimat yang sangat penting. Kalian harus ingat sebuah kalimat ini. Ini kelihatan sepele tapi harus diingat karena maknanya sangat dalam. Ini, jika rasanya terlalu tinggi, maka logikanya akan menurun. Oke, ingat sekali lagi. Jika rasanya terlalu tinggi, maka logikanya akan menurun. Penjelasan lebih detailnya kita jelaskan dalam bentuk tabel aja lah ya. Di sini judul tabelnya rasa dan logika. Yang warna ungu ini adalah logika, yang hijau ini adalah rasa. Nah, kuotanya untuk masing-masing kondisi itu adalah maksimal 10. Ini cuma permisalannya, tapi maksud utamanya adalah kuotanya itu segitu-gitu aja gitu, sama. Yang membedakan adalah porsinya. Kalian bisa lihat, ini yang contoh kejadian dominan rasa. Itu ketika rasanya banyak, otomatis logikanya sedikit atau sisa sedikit. Nah, ketika logikanya terlalu banyak, maka otomatis rasanya juga ketekan sedikit. Nah, contoh-contoh orang yang bertindak aneh, nyeleneh, dan gak masuk akal di cuplikan tadi itu karena dominan rasanya terlalu tinggi, logikanya sisa sedikit, menurun. Jadi kalau sebagai manusia itu kalau terlalu banyak rasa, sedikit logika itu nggak bagus juga. Dan kalau terlalu banyak logika, sedikit rasa itu juga nggak bagus juga. Yang bagusnya adalah berimbang. Oke. Nah, fungsi rasa itu sebenarnya buat apa sih? Nah, ini adalah fungsi rasa yang seharusnya atau yang benarnya adalah demi terciptanya kesetaraan dan keadilan di kehidupan manusia. Misal,
Yang pertama, tidak mandang fisik, tidak mandang harta, tidak mandang jabatan atau kasta sosial. Kemudian, saling menghargai dalam kondisi apapun dan siapapun. Ini adalah fungsi rasa yang seharusnya, yang benarnya, yang tujuannya adalah seperti ini, supaya nggak ada beda-beda lagi antara manusia dapat hak yang sama. Harusnya seperti itu. Tapi faktanya di lapangan ada aja makhluk-makhluk yang menyalahgunakan sistem rasa tadi untuk membodohi orang lain atau untuk memanfaatkan orang lain. Aku nggak akan ninggalin kamu kok, kata buaya. Nah, mungkin segitu aja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga paham. Thank you, jangan lupa untuk berbagi manfaat dengan orang lain. Share video ini supaya teman-teman kalian yang logikanya lagi turun ketinggian rasanya bisa sadar gitu ya. Semoga. Oke.